Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ketemu saya ya, dari bagian pusat data dan IT dari Universitas Jepara. Hari ini saya akan menyampaikan ya, sedikit pengalaman tentang pembuatan soal di CBT. Jadi istilahnya adalah tutorial CBT, ini baik bagi dosen maupun penggunaan CBT untuk mahasiswa. Jadi yang pertama saya sampaikan, jadi ada beberapa hal yang nanti perlu dipahami untuk di pembelajaran di CBT. Jadi yang pertama perlu Anda pahami, jadi di tutorial ini adalah yang ingin dicapai itu adalah peserta memahami prosedur penyusunan CBT untuk UTS. Ya, CBT untuk UTS. Nah, jadi CBT itu sendiri ya atau computer based test ya, ini merupakan sarana evaluasi pembelajaran ya, yang dibuat oleh bagian pusat data dan IT Universitas Jepara berbasis web based online ya, yang bisa dikendalikan oleh pembuat soal. Dalam hal ini adalah dosen. Ya. CBT di e-learning ya digunakan untuk mengevaluasi setiap topik ya ataupun tugas dan ujian sesuai dengan mata kuliah, kelas, jadi serta mahasiswa yang ikut di kelas tersebut. Jadi ada dua fungsi untuk CBT. Jadi bisa digunakan untuk UTS ataupun UAS dan juga untuk tugas. Ya. Jadi saat aktif, jadi CBT ini ada aktif dan non aktif. Jadi saat aktif itu saat di mana CBT bisa digunakan dan dikerjakan oleh peserta. Ya, itu yang perlu dipahami. Jadi subjeknya, jadi subjek dari CBT itu sendiri adalah ada dosen, ya, kemudian kelasnya itu sendiri, mata kuliah, kemudian tahun akademik dan mahasiswa yang ada di situ. Ya. Tata cara untuk pembuatan CBT di UTS ya, ataupun UAS. Ya, ada dua tahapan secara umum. Yang pertama adalah dosen harus masuk di aplikasi dosennya dulu. Ya, kemudian membuat CBT, jadi dosen bisa klik modul CBT, kemudian tambah CBT, ya, isi data yang diminta, nah pilih UTS, kemudian disimpan. Ya. Setelah disimpan, selanjutnya dosen diharuskan membuat soal CBT. Ya, setelah selesai membuat soal CBT, barulah diaktifkan tokennya. Jadi token ini digunakan nanti untuk peserta dalam mengerjakan tugas atau dalam melaksanakan kegiatan evaluasi ataupun ujian. Proses yang kedua, jadi saat pembuatan di CBT di sini, ya setelah selesai, ya, jadi dosen diharuskan untuk membuat CBT ini atau mengaktifkan CBT di sesi UTS. Jadi tata cara pembuatan pembuatan CBT di sesi UTS atau UAS. Seperti biasa, dosen masuk di e-learning, kemudian klik modul e-learning ya, terpadu. Klik modul e-learning terpadu, kemudian pilih kelas ya di mata kuliah yang sesuai, kemudian klik menu UTS dan isi data yang diminta dan simpan. Itu secara umum ya, secara umum. Jadi untuk lebih detailnya, yang pertama masuk di aplikasi dosen menggunakan username dan password dosen pastinya. Jadi yang ada dengan Unisnu ini yang diberikan dari bagian PSDM. Jadi dosennya itu nanti username-nya apa, kemudian password-nya, kemudian dimasukkan captcha-nya, kemudian di login. Jadi setelah login masuk, jadi silakan ya, klik atau arahkan kursor Anda. Nah, jadi kalau di HP berarti arahkan kursornya, jadi jarinya digeser ya pada menu komputer base test dan silakan diklik. Ya, silakan diklik ya untuk base test. Ya. Selanjutnya jadi pembuatan ruang soal CBT. Ya. Jadi di pembuatan ruang soal CBT di sini tahapan pertama adalah membuat soal. Jadi oleh dosen silakan diklik tambah komputer based test. Ya. Isi data. Jadi dalam mengisi data pilih fakultas, semester dan mata kuliah dan kelas. Kemudian isi nama ujian. Jadi misalnya UTS perpajakan. Isi petunjuk ujian. Jadi petunjuk ujian silakan diisi. Jadi misalnya tata cara untuk mengerjakan. Kemudian pilih tanggal waktu ujian. Ya, tanggal waktu ujian ini mulai. Jadi mulai dan selesainya kapan?
Ya, tanggal berapa dan jam berapa dimulai, dan tanggal berapa dan jam berapa selesai. Karena tanggal ini nanti akan digunakan oleh mahasiswa dalam menginput token. Jadi token itu bisa digunakan atau bisa aktif manakala sesuai dengan tanggal dan waktu yang ditentukan oleh dosen. Ya. Kemudian isi durasi ujian. Jadi durasi ujian ini adalah waktu atau lamanya mengerjakan ujian atau soal yang diberikan oleh dosen. Jadi isi durasi. Jadi kalau di UTS kita itu 90 menit, isi 90. Kemudian isi nilai minimal lulus. Jadi dari semua soal itu dosen menentukan kelulusan. Kalau di madrasah dulu ada namanya KKM ya. KKM-nya berapa kan itu. Kemudian isi kesempatan ujian. Kira-kira mahasiswa itu atau peserta diberi kesempatan berapa kali untuk ujian. Ya, 1, 2, 3 atau menyesuaikan. Ya, nanti akan dia bisa untuk masuk atau ujian beberapa kali. Ya. Kemudian isi soal yang dikerjakan oleh peserta nantinya. Jadi berapa soal yang nanti harus dikerjakan oleh peserta. Ya, bisa 30, 40, 50, 60, 100. Ya, monggo sesuai dengan kebutuhan. Ya. Pilih jenis ujian. Nah, jadi di dalam CBT nanti akan ada pilihan, jadi ada tugas, UTS, dan UAS. Ya, karena ini untuk UTS, jadi pilih UTS. Ya. Pilih UTS, kemudian setelah pilih UTS, kemudian klik ikon tambah. Nah, ikon tambah. Jadi tombolnya warna merah kalau di di aplikasi saya. Nah, di aplikasi saya tombolnya warna merah. Nah, jadi menyesuaikan dengan settingan dari aplikasi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi bisa dilihat, jadi ada area sesi ya. Jadi ada sesi, nama ujian dan petunjuk ujian, tanggal ujian dan yang kemudian klik tambah. Ya. Kemudian setelah itu prosedur selanjutnya adalah kita akan membuat soal. Ya, soal. Jadi setelah Anda klik tambah, nanti akan muncul tampilan di informasi ya e-learningnya Bapak Ibu seperti ini. Ya. Jadi ada nama ujian, kode token belum muncul, terus kemudian jenis ujian, waktu ujian, durasi, kesempatan, soal ujian, mata kuliah dan kelas, serta statusnya aktif. Ya, statusnya aktif. Kemudian silakan ya Anda klik ya soal ujian. Ya, jadi di sini sudah disetting soal ujiannya. Ya, klik soal ujian, kemudian nanti Anda akan diminta untuk disajikan dengan menu ada tambah soal CBT, kemudian isi soal, ya, kemudian isi pilihan jawaban, ya, dan klik ikon bulat di samping jawaban. Ini untuk kunci jawaban. Jadi kalau pilihan ganda ada A, B, C, D, ya, itu kira-kira dari A, B, C, D itu kunci jawabannya yang mana. Nah, ini silakan diklik. Jika sudah selesai, ya klik ikon simpan perubahan, ya, ikon simpan perubahan. Jadi tampilannya seperti ini. Ya, ini sangat tidak begitu kelihatan. Jadi ini dari ABC kemudian diklik ikon simpan perubahan. Ya. Selanjutnya, ya. Jadi prosedur selanjutnya setelah dibuat, ya. Jadi nanti akan muncul di sini sama. Jadi soalnya sudah ada berapa? Oh, misalnya sudah ada 100. Ya, sudah ada 100. Ya. Setelah selesai, ya, seluruh soal yang dibuat, jadi lanjutkan. Jadi pembuatan soal itu sesuai dengan kebutuhan Anda dengan klik tambah tadi. Ya. Jika sudah selesai, kemudian klik ikon kunci. Ya, klik ikon kunci pada kolom nama ujian untuk memunculkan token yang nanti diberikan kepada mahasiswa. Ya, mahasiswa ataupun mahasiswa yang ikut UTS kalau sudah menyelesaikan semua nanti tokennya akan muncul sendiri, tinggal diklik saja akan copy. Ya, itu. Jadi dengan klik kemudian akan generate token. Ya, klik OK. Ya, klik OK. Ya, klik OK. Hasil terakhirnya nanti akan muncul token. Oh, untuk UTS ini tokennya apa? Ini token ini nanti yang akan digunakan untuk oleh mahasiswa dalam mengerjakan UTS. Ya, token. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi pembuatan untuk sesi CBT di UTS. Jadi ada 2 tahap. Ya. Jadi kalau tadi di langsung CBT membuat soal dulu, kemudian ini membuat sesi di UTS. Ya, seperti biasa, kemudian Anda klik modul e-learning terpadu. Nah, pertama klik e-learning terpadu, kemudian pilih kelas. Pilih kelas. Jadi pastikan kelas dan nama mata kuliah sesuai dengan CBT yang dibuat tadi. Ya, kemudian pilih menu UTS. Diklik saja menu UTS. Ya, menu UTS, kemudian
silakan Anda klik untuk ya, ikon di UTS menggunakan CBT. Jadi kalau Anda tidak membuat soal CBT, tidak akan muncul yang namanya ikon UTS menggunakan CBT. Ya, CBT. Ya, kemudian biasanya kalau misalnya Anda beberapa kali ya membuat CBT, nanti akan muncul beberapa. Tapi ini kebetulan satu. Ya, jadi pilih CBT yang sesuai ya, dengan klik ikon pilih CBT. Nah, ini kalau di tempat saya warna merah. CBT, kemudian dilanjut ya. Jadi kemudian isi sesuaikan nama ujian. Biasanya defaultnya diambil dari nama ujian Anda waktu membuat soal CBT. Ya, sesuaikan jika ada yang diperlukan untuk ada yang perlu disesuaikan. Kemudian pilih sesi aktif, ya sesi, ya pilih sesi. Sesi ini ada dua, aktif dan non aktif. Aktif itu berarti nanti aktif untuk bisa dikerjakan atau dilaksanakan untuk ujian. Ya kalau non aktif berarti tidak bisa. Kemudian pilih file lampiran jika ada file lampirannya. Ya, jika misalnya dosen melampirkan sebuah file. Kemudian jika sudah selesai, klik ikon simpan. Nah, ikon simpan warna merah kalau di tempat saya, ya, di bawah. Nah, ikon simpan, tampilannya seperti ini. Ya, ikon simpan. Maka setelah ikon simpan di sini, ya, ini tampilan. Ini tidak sama. Jadi ini yang sudah saya buat. Jadi perlu diperhatikan, jadi contoh tampilan setelah disimpan di sini. Jadi nanti, ya, untuk UTS-nya akan sudah ada ini, ya. Jadi misalnya untuk di auditing 2 UTS. Nah, ini di pojok kanan atas ada menggunakan CBT. Ya, menggunakan CBT. Ya, kalau Anda ingin melihat hasilnya ya dilihat, nanti klik ikon lihat. Kemudian kalau Anda misalnya ingin mengedit, menyesuaikan, ya klik aja edit. Atau tidak jadi ujian, ya Anda tinggal klik hapus saja. Nanti akan hilang. Ya, akan hilang. Ini untuk contoh tampilannya. Nah, selanjutnya, bagaimana tampilan di mahasiswa? Ya, jadi mahasiswa akan disajikan dengan soal CBT, ya, untuk di UTS. Jadi mahasiswa nanti akan buka e-learning ya .universitas.id, kemudian memasukkan username dan passwordnya. Jadi akan muncul tampilan dashboard. Nah, tampilan dashboard di sini ada 6 kelompok dashboard, mulai dari materi kuliah, ya, kemudian rapem RPKPS, kemudian tugas kuliah, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan komputer based test. Nah, selanjutnya di sini adalah mahasiswa bisa memilih untuk, ya, yang pertama, ya, bisa memilih untuk ujian tengah semester. Ya, pilih, ya, untuk modul dashboard, ya, di ujian tengah semester dengan cara klik selengkapnya. Klik ikon selengkapnya, kemudian setelah itu akan disajikan tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Ya, kemudian pilih ya tahun akademik. Tahun akademik itu yang aktif. Kalau di tahun ini ya 2019 genap ya, 2019 genap. Ya, kemudian pilih materi kuliah, kemudian klik ikon cari. Ya, jadi yang sesuai. Klik ikon cari, maka akan aktif seperti ini. Jadi akan muncul. Jadi ini masih di detail tombol searching, ya, ini masih warna merah, berarti belum bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi kalau bisa dikerjakan mahasiswa, berarti nanti warnanya akan transparan, ya, warnanya akan transparan. Mahasiswa tinggal diklik saja warna transparan itu. Jadi selanjutnya klik icon set itu di kolom detail, ya, download petunjuk jika ada, ya. Nah, biasanya petunjuknya, jadi download petunjuk itu ya jika token ya disertakan di petunjuk. Nah, itu cara yang pertama. Nah, jadi kalau ada petunjuk yang nanti harus dilaksanakan oleh mahasiswa, jadi tokennya nanti disertakan di situ bisa. Ya, dan bisa. Atau ya, setelah itu mahasiswa silakan klik ikon dashboard, kembali lagi ke dashboard. Ya, dashboard. Ya, jadi pilih modul komputer based test di dashboard. Ya. Kemudian klik kode token ya di kolom ya tabel token ya, secara otomatis ya akan masuk di kode token. Ya, klik ikon registrasi ujian dan klik ikon mulai ujian untuk mengerjakan. Jadi ada beberapa di sini. Jadi setelah nanti Anda kembali ke dashboard ya, kemudian pilih untuk di tampilan dashboard ya yang CBT.
Ya, komputer based test dengan cara apa? Klik selengkapnya, ya, nanti akan muncul seperti ini, ya. Jadi kemudian klik saja di sini nanti akan muncul token, tokennya diklik nanti akan token tersebut akan keluar di token ujian. Kemudian klik registrasi ujian. Jadi setelah klik registrasi ujian, kemudian silakan diklik mulai ujian. Jadi kalau mahasiswa atau peserta sudah mulai ngeklik mulai ujian, maka waktu akan dihitung mundur. Ya, jadi kalau misalnya 90 menit, ya nanti akan selalu terus berkurang. Ya, terus berkurang. Dan perlu diperhatikan, jadi waktu mahasiswa mengerjakan kok tiba-tiba nanti misalnya close, selama waktunya itu masih, ya, dan sesinya itu masih aktif, ya, berarti mahasiswa masih bisa melanjutkan. Dengan cara apa? Masukkan token itu lagi. Ya. Nah, kemudian diklik ujian. Nanti akan melanjutkan soal tersebut selama belum disubmit atau disimpan. Ya. Kalaupun nanti tiba-tiba kok dalam pengerjaan dari 90 soal baru mengerjakan 80 soal, kok tiba-tiba perangkatnya itu mati, ya, atau tidak bisa dihidupkan, tidak bisa untuk akses, ya, berarti secara otomatis nanti aplikasi akan menyimpan. Jadi berapa soal yang sudah dikerjakan secara otomatis. Ya, tidak meminta untuk harus disubmit selesai dulu. Ya, secara otomatis. Ya, itu. Jadi sekian ya. Jadi untuk tutorial ya dalam menggunakan CBT baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa. Ya, semoga memberikan manfaat. Ya. Jadi selamat untuk mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.